Tahun 1988, Jepang diguncang oleh sebuah kasus kejahatan yang begitu mengerikan. Kasus ini dikenal dengan nama kasus Junko Furuta. Namanya masih menjadi simbol dari betapa kejamnya manusia serupa binatang. Junko Furuta lahir pada 18 Januari tahun 1971 di Misato, Prefektur Saitama, Jepang. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang hangat. Ayah, ibu, dan 2 saudara laki-laki. Sejak kecil, Junko dikenal sebagai anak yang rajin dan disiplin. Ia jarang membantah orang tua dan selalu berusaha melakukan hal yang benar. Saat beranjak remaja, Junko bersekolah di Yashiominami High School, sebuah SMA di kawasan Saitama. Ia dikenal sebagai siswi berprestasi dan populer karena kecantikannya yang alami. Guru-gurunya sering memujinya karena kedewasaannya. Tak hanya pintar, Junko juga rajin bekerja paruh waktu di sebuah pabrik setelah sekolah. Uang yang ia hasilkan digunakan untuk menabung, karena ia ingin hidup mandiri setelah lulus nanti. Salah satu teman sekolahnya, Hiroshi Miyano, adalah anggota kelompok remaja nakal yang terlibat dengan geng lokal. Miyano menaruh hati pada Junko, tapi Junko menolak ajakannya dengan alasan sedang tidak ingin pacaran. Miyano sakit hati karena penolakan tersebut. Pada tanggal 25 November tahun 1988, Junko yang berusia 17 tahun sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya. Tanpa ia sadari, Hiroshi Miyano dan Nobuharu Minato sudah mengikutinya dari jauh. Untuk menjebaknya, mereka menyusun rencana sederhana tapi kejam. Minato menendang sepeda Junko agar ia terjatuh. Ketika Junko kebingungan dan kesakitan, Miyano datang menolong. Junko yang polos dan percaya tidak curiga sedikit pun. Ia menerima tawaran Miyano untuk diantar pulang. Namun, alih-alih benar-benar mengantarnya pulang, Miyano justru membawanya ke arah berbeda, menuju area perumahan yang sepi di Ayase, Tokyo. Itu adalah rumah keluarga Minato. Di sana, teman-teman Miyano sudah menunggu. Kamisaku, Shinji Minato, Yasushi Watanabe. Di rumah itu, Junko disekap selama 44 hari. Selama waktu tersebut, ia mengalami penderitaan yang sulit dibayangkan. Junko bertahan sekuat mungkin di tengah penderitaan yang tidak terbayangkan. Junko mengalami penyiksaan fisik dan psikis yang berulang. Tindakan tidak senonoh ratusan kali. Tidak diberi makan yang cukup. Tidak diobati luka-lukanya hingga mengeluarkan bau busuk. Ia berulang kali memohon agar dibebaskan, tapi tidak pernah didengarkan. Tetangga sempat mendengar suara jeritan, namun tidak ada yang berani melapor karena takut pada reputasi geng pelaku. Dunia di luar berjalan seperti biasa. Sementara di balik dinding rumah itu, seorang gadis kehilangan harapannya sedikit demi sedikit. Pada 4 Januari tahun 1989, lebih dari sebulan setelah ia diculik, penderitaan Junko berakhir. Setelah 44 hari menghilang, nasib Junko akhirnya terungkap dengan cara paling menyedihkan. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Terkubur di dalam drum berisi beton di kawasan industri di Tokyo. Polisi yang menemukan jasadnya menggambarkan kasus ini sebagai salah satu kejahatan paling kejam dalam sejarah Jepang.
Keempat pelaku akhirnya ditangkap dan diadili. Namun karena semuanya masih di bawah umur, hukum Jepang saat itu tidak mengizinkan pengadilan untuk memberikan hukuman maksimal. Akibatnya, mereka hanya dijatuhi hukuman yang relatif ringan. Beberapa di antaranya bahkan bebas setelah kurang dari 10 tahun penjara. Putusan ini memicu kemarahan besar dari masyarakat Jepang. Media internasional pun menyoroti betapa lemahnya hukum perlindungan anak di Jepang terhadap korban. Kini, lebih dari 3 dekade telah berlalu. Namun nama Junko Furuta tetap hidup dalam ingatan banyak orang. Ia menjadi simbol dari ketidakadilan, keberanian, dan kehilangan. Junko Furuta bukan hanya korban dari 4 remaja, tapi juga korban dari rasa takut dan ketidakpedulian banyak orang di sekelilingnya. Kasus ini mengajarkan bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan yang terlihat aman. Dan yang lebih menakutkan dari pelaku kejahatan adalah ketika kita memilih diam saat melihat seseorang disakiti. Untuk Junko Furuta, semoga di tempatmu yang sekarang tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ketakutan, hanya kedamaian yang dulu tak mampu diberikan oleh dunia. Every step's a little story. Some are hard, some shine in glory. Through the dark, I'll find the light. Words of wisdom